Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dia Cesar Andrianto. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan CI dengan AngularJS. Yang pertama kita download dulu script AngularJS-nya, ada di sini. Nah, di sini kita pertama download AngularJS di sini. Di AngularJS.org kita bisa klik di Google, cari AngularJS. Kita download yang versi 1 karena di sini saya akan menggunakan AngularJS yang versi 1. Download, klik pilih yang ini file, download. Kemudian jika sudah, taruh script tadi yang Angular.js nya, taruh di sini di belajar Angular, kemudian taruh di dalam folder belajar Angular sini, taruh belajar Angular, bukan di dalam folder belajar Angular, kemudian cari folder JS. Nah, taruh di sini aja ya. Nah, jika sudah, kemudian kita panggil scriptnya dengan cara script source ini adalah sumber, source ini adalah sumbernya, itu file sumber yang jadi file sumber kan Angular.js, Angular.js kalau yang ini file, kalau yang Angular basic biasanya .js aja. Nah, cara manggilnya seperti ini, js garis miring Angular.js. JS ini adalah foldernya ini adalah file sumber. Kemudian download sini JS Angular, kemudian download Angular Data Tables, ada di sini. Kemudian download ya. Jika sudah di download, download. Set. Tunggu hingga download selesai. Jika sudah, nanti kita ambil script yang namanya Angular strip data tables .js. Nah, ini. Nah, apa sih fungsinya Angular.tables? Artinya ini adalah library yang digunakan untuk menggabungkan antara data tables jQuery dengan AngularJS, seperti itu. Jadi sudah seperti itu, tidak masukkan ke sini. Nah, untuk bisa mengkoneksikan AngularJS ini, kita harus download data tables jQuery. Biasanya ada di sambil menunggu downloadan ya, kita di sini. Nah, ini download JS-nya dan juga CSS. Kalau pakai CDN juga bisa, source-nya pakai CDN, atau download langsung script-nya juga bisa, tapi di copy semuanya nih, hasilnya di copy, kemudian
di buffer new file, kemudian save dengan nama data tables. Lalu ini juga sama, kalau ingin scriptnya klik aja, kemudian kita copy seluruh scriptnya, kemudian kita buat file baru, kita kasih nama, beri nama Angular data tables win.css gitu. Kita lanjut. Jadi nah kita taruh di sini ya, kalau nggak ada jQuery kita tidak ada jQuery data tablesnya, Angular data tables ini nggak bakal bisa, karena ini adalah pemersatu antara data tables jQuery dengan AngularJS. Jadi, kalau nggak ada AngularJS nggak bisa juga, kalau nggak ada database jQuery data tables nggak bisa juga. Dia sebelumnya harus ada di sini, pokoknya taruh posisinya paling bawah ya, pertama jQuery-nya dulu, baru AngularJS-nya, baru database-nya. Ya sudah, ditaruh di sini, terus aja ditaruh di modus. Saya kan di sini kan kosong. Nah, di sini kosong, kita isi. Nah, app ini variabel ya, variabel app Angular modul ini artinya Angular ya, apa modul yang akan dimiliki Angular gitu. Kita namakan nama modulnya Angular modulnya, kita namakan app. Nah, terus kemudian kita implementasikan ng app main app ini bisa kita ganti terserah mau ganti apa aja, kemudian ditaruh di sini namanya. Di sini ada ini adalah model-model yang akan diinjek atau yang dimasukkan ke dalam Angular. Kemudian jika sudah kita injek nih, kita masukin fungsi-fungsi data tablesnya, data option builder, data column builder. Option builder itu untuk mengatur option yang akan digunakan. Kita menggunakan auto width, jadi width ini lebarnya bisa otomatis, maksudnya mengikuti lebar ininya, lebar layar. Pas scroll X ini untuk menambahkan scroll ya, scrollnya ke secara horizontal. Salah sumbu X lah, buat itu kalau masalah ya horizontal. Gitu. Nah, kemudian di sini app controller. Biasanya kalau di fungsi Angular biasanya Angular.module, di bawahnya .controller. Kenapa saya kasih variabel app ini supaya katanya lebih rapi. Nanti habis itu kita gunain app.controller. Ini nama controllernya. Terserah bebas mau controllernya apa aja. Function ini. Nah, ini untuk scope data option builder. Jadi scope data option ini ya namanya, atau kalau di jQuery itu nama atau adalah ID gitu. Ini yang di sini data option. Saya juga harus sama ini ya, nama atributnya begini. Ini dari samanya kita tidak bisa dirubah lagi. Kalau ini bisa kita rubah. Data option. Jika sudah, kemudian kita taruh di sini. Scope data option sama data option builder titik new option. Kita atur seperti ini. Jika sudah, kita kasih ini nanti controller app.ctrl agar script-script yang di AngularJS itu terbaca seperti itu. Kalau kita nggak sini, kita kasih ng app sih ya, ng app tetap fungsi Angular nggak jalan. Jadi controller ini untuk mengangsurkan fungsi AngularJS.
gimana caranya mengetes apakah biasa ini jangan. Ini yang disebut data binding itu jadi apa namanya dari view compiler ini ngambil terhubung dengan sekedar tersebut. Jadi singkatnya ini jika kita memasukkan inputan, contoh kita memasukkan inputan 1, 2, 3, maka nanti outputnya itu sama seperti keyphrase di jQuery atau KK. Oke, saya akan demokan supaya lebih jelas. Ini yang tadi ini, yang tadi. Ini nama kita ketik ya 1, 2, 3. Nah, kalau nggak jalan itu nih fungsi di akurat nggak jalan. Harusnya ini ya kan tahu terlihat salah. Ya, fungsinya apa? Oh, sorry, salah link ya, harusnya belajar nulis. Nah, kita akan mendemokan AngularJS. Kita ketik 1, 2, 3. Ya kan? Ini yang di bawah ini adalah variabel itu dengan bucket. Nah, ini lebih clean code ya kan? Nah, di clean code di sini adalah tidak tercampurnya kode PHP di dalam HTML. Itu konsep clean code. Dia modelnya ID beridentitas. Jadi lebih gue bisa ID gitu ya. Kita coba struktur kasusnya project itu project pembuatan buku tamu nih project sebelum kita melangkah ke sintetik. Nah, ini adalah MDK ini artinya fungsi atau action click yang ada kalau di AngularJS. Kalau action click itu menggunakan MDK. Simpan ini adalah nama fungsinya, fungsi yang dijalankan jika memberi klik seperti itu. Kita tambah simpan di klik. Kita buat inputnya dulu ya.
ini saya akan menjelaskan. Ini scope simple ini adalah tadi ya, apa namanya, scope itu artinya scope itu terus untuk sebagai lem atau sebagai penghubung antara view HTML dengan controllernya Node.js. Nah, ini dari sini scope kemudian dengan function kita inisialisasikan scope nama, sumber CK, sumber alamat, sumber nomor telepon. Nah, ini sumber utama. Nah, ini adalah fungsi berdasarkan http.post. Ini sumber utama, mailingnya. Nah, ini adalah tuh. Apa data yang dikirim ke JSON. Tipenya sama nama, ini variabel, value. Koma, ini variabel, ini value. Ini variabel, ini value. Variabel, ini value. Jadi di itu ya, di input biasanya itu ada apa, beberapa biasa itu nggak perlu dikonvert lagi, kalau perlu dikonvert dulu kan itu bisa terkait terus di biasa seperti itu ya. Kita buat fungsinya berikutnya baru produk PHP itu ada di application, kemudian config, root to PHP. Nah, ini artinya nanti ini kan data dengan array. Jadi variabel nanti value tadi ini nanti akan masuk di berupa array. JSON record ini dia untuk merecord yang tadinya di yang JSON ke tipe yang biasa. Value contents ini untuk mengambil apa namanya, konten atau yang data yang dikirim atau yang dikirim PHP itu ini sebenarnya bagaimana input kemudian value. Nah, ini kita harus melihat adalah nah kemudian kita di sini kita ini ya, kita samakan nama produk ini di controller tadi. Nah, kita samakan ini nama
Nah, ini kita harus investasikan ya. Misalnya this buku kamu model. Jadi fungsi ini. Jadi nanti kita akan memasukkan variabel value-value ini ke dalam model buku kamu. Jadi nanti data yang tadi akan dikirim dan diproses di query di dalam model itu query SQL kan masukkan di situ. Nah, ini nama modelnya, ini nama fungsinya. Oops, fungsi seharusnya di insert buku, salah fungsi ya, seharusnya di insert buku tamu dan digantikan. Salah saya, kurangin aqua biasa. Oke, kita sudah dari sini. Nah, kemudian kita masukkan tadi, pokoknya variabel isi data tadi kita taruh sebagai sini, sebagai parameter agar karena apa, supaya dibaca variabel yang di bawah. Jadi gini, jadi misalnya nih ya, kasih contoh, misalnya kita mau sesuatu terus ke orang, misalnya kita membawa barang terus ke orang tersebut, tanpa orang tersebut tahu, atau tidak, tanpa orang tersebut mencatat dalam catatannya, karena kita ngirim bunga ke orang tersebut, padahal di catatannya ada bunga, jadi nggak dikenal ini bunga siapa, jadi nggak belajar. Jadi kita harus masukin variabel tadi yang value dalam parameter function. Sudah kita tes. Nah, di sini kita ada masih yang salah ya. Kita lihat. Nah, di sini kelihatan ya, variabelnya apakah sama nih dengan yang di backend. Ternyata si field nama tersebut nggak membaca nih variabel datanya nih, apa yang dimaksud, nggak membaca. Jadi kita lihat di pengirimannya, ini proses pengirimannya di details, ini variabel, ini value buka JSON. Nah, ini variabelnya salah, saya harusnya ngomong harusnya PLP ya, bukan PLP. Seharusnya, nah ini kan ada PLP, harusnya PLP. Coba dikasih simpan. Oke, itu bisa diinput. Kemudian kita lihat. Ya, sudah masuk ya. Jadi sekian dari video tutorial saya. Nanti akan saya bagi source code lengkapnya di gdip.org. Jadi tunggu saja. Ini kita masih banyak, kita baru berhasil insert data, tapi dari
dan seterusnya di get.development.ng. Terima kasih.